harus pakai tali bawahnya. Industri ini. Industri berat. Hah? Industri berat. Kayak kontraktor aja ya. Mister itu satu-satu individual. Oh gitu ya. Kita mau mempresentasikan industri barat. 在我们开始之前，我们要看一个短短的影片。 Sebelum kita mulai, mari kita nonton video singkat berikut ini. Mana ini punyanya Kindan? Ini ya? Ini dari sini Oh ini. Ke mana? sampai. Oh ini ya? Bukan. Oh iya. Bukan sini sampai. Salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang besar. Banyak, Oh satu lembar itu. Indonesia telah naik 6 kali lipat dan pada tahun 2017 berhasil menempati peringkat 16 dunia. Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri yang keempat atau Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital serta mesin-mesin otomatis yang saling terkoneksi melalui jaringan internet. Pada tahun 2030, Indonesia ditargetkan menjadi satu besar ekonomi dunia melalui penerapan Industri 4.0 dengan menetapkan 5 sektor fokus manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, membangun industri makanan dan minuman terkemuka di ASEAN, industri tekstil, menjadi produsen functional clothing terkemuka, industri otomotif, menjadi pemimpin ekspor kendaraan ICE dan kendaraan listrik. Di Indonesia mau dikembangkan ya kendaraan Industri listrik. kimia, menjadi pemain terkemuka dalam industri biokimia. Serta industri elektronik, mengembangkan kemampuan pelaku Ekspor. industri domestik. Kamu suka? 分工表， Pendahuluan. 我是林建安 Kinan， 我要介绍重工业发展是什么，还有做结论。我是钟炳广，我要介绍重工业发展对印尼和台湾是好处还是坏处比较多。我是友慧。今天我要介绍的是印尼和台湾什么时候开始有重工业发展。我是李斐妮 Phoenix， 今天我要介绍的是这个重工业在台湾和印尼以前是什么样子，现在是什么样子。重工业是什么？重工业是指具有大型或重型的产品或设备设施，是具有一种或多种特征的工业。Industri berat adalah industri yang melibatkan satu atau lebih karakteristik, seperti produk besar dan berat, seperti peralatan dan fasilitas besar dan berat. 重工业的特征有：需要大量的资金，使用大量熟练的劳动力，劳动力是劳工的力量，使用重型的设备，采用先进的技术。先进的意思是进步，所以先进技术它的例子是像用 AI 或是高科技的机器。Ciri-ciri dari industri berat adalah harus memerlukan modal yang besar, menggunakan tenaga kerja yang banyak dan terampil, menggunakan peralatan berat, dan menggunakan teknologi yang canggih.
台湾和印尼的重工业例子。Contoh industri berat di Taiwan dan Indonesia. Industri kimia, 化学工业。Industri perkapalan, 造船业。Industri otomotif, 汽车产业。Industri pesawat terbang, 飞机工业。Industri besi baja, 钢铁工业。那 industri tekstil 纺织业是看几个人或它的工厂是大还是小。如果纺织业是只有一些人，像50还是100人，那个纺织业是属于轻工业。那如果那个工厂很大，比3000人多，那是属于重工业。印尼什么时候开始有重工业发展？在苏哈托总统领导的1966到67年重大政治变革和经济改革之后，印尼开始经历快速的重工业变化。Setelah perubahan politik besar-besaran dan reformasi ekonomi pada tahun 1966 sampai 67, Indonesia dibawa kepemimpinan oleh Presiden Soeharto. Indonesia mulai mengalami industrialisasi yang pesat. 这是石油工业，这是仓储，这是化学工业。Ini adalah industri kimia. 这是建造业。Ini adalah industri konstruksi. 台湾什么时候开始有重工业发展？日本人在1914到1918年将台湾变成殖民地后，不久后就开始在台湾发展。Jepang mulai mengembangkan industri berat di Taiwan tak lama ketika menjajah Taiwan pada tahun 1914-18. 这是化学工业 ，ini adalah industri kimia。这是运输业 ，ini adalah industri transportasi。这个重工业在印尼以前是什么样子？现在是什么样子？目前印尼希望以减进口、增出口的政策组合，重点放在重工业、制造业、基础设施和人力资源开发上。Untuk saat ini Indonesia menginginkan kebijakan mengurangi impor dan mengingatkan ekspor, fokus pada industri berat, manufaktur, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Enggak, lapar. Pada tahun 1712, Indonesia memakai air dan uap. Itu revolusi ke-1. Revolusi 2 tahun 1870, Indonesia memakai listrik. Revolusi ketiga tahun 1970, Indonesia memakai komputer dan elektronik. Sekarang revolusi keempat, Indonesia memakai data yang sangat besar dan internet. Ini adalah
industri berat di Indonesia dulu dan ini industri berat di Indonesia sekarang. 这个重工业在台湾以前是什么样子？现在是什么样子？1970年代，政府推行10大建设，其改善台湾的基础设施和产业升级，其中6个专案为交通建设，3个专案为重工建设，和1个专案为能源项目建设。Pada 1970-an, pemerintah menerapkan 10 konstruksi utama, yaitu untuk meningkatkan peningkatan infrastruktur dan industri Taiwan, di mana 6 proyek adalah konstruksi transportasi, 3 proyek adalah konstruksi industri berat, dan 1 proyek adalah konstruksi proyek energi. 这个是在台湾的重工业以前，和这个是现在。重工业发展对印尼和台湾是好处还是坏处比较多？印尼和台湾重工业的优势创造就业机会贫贱少贫均水平，可以支持印尼的经济发展。Keuntungan dari industri berat di Indonesia dan Taiwan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan dapat mendukung perkembangan ekonomi. 印尼和台湾重工业的劣势会造成污染，对环境产生不良影响，需要大量的资金投入。Kekurangan dari industri berat di Indonesia dan Taiwan dapat menyebabkan polusi dan berpengaruh buruk bagi lingkungan, memerlukan modal investasi yang besar. 结论 kesimpulan 重工业在印尼和台湾的经济发展中具有非常重要的作用，因为可以加速经济成长，成为国家经济的主要动力。Industri berat memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan perekonomian di Indonesia dan Taiwan, karena dapat mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan Taiwan. Pembagian tugas. 连接栏技能，我找资料、找照片、检查组别的干法和找影片。中宾馆 Richly 我找照片、找资料和设计简报。我是友慧，我找资料、找照片和设计简报。我是李斐妮，我找照片、找资料和设计简报。谢谢大家。 Saya. Terima kasih. Oke. Gorila. Saya tanya ya, boleh ya?
Oke. Ah, nggak ada. Tadi saya baca di slide kalian ya, itu kan ada dampak negatif dan positifnya ya, betul nggak? Ada kelebihan dan ada kekurangan kan? Salah satunya adalah pencemaran ya. Itu kan dampak dari pengembangan industri berat kan, seperti kendaraan seperti itu ya. Nah, saya ke negatifnya saja ya. Nah, bagaimana untuk minimalisir, menanggulangi terhadap pencemaran yang negatif tersebut? Polusi, lingkungan yang kotor dan sebagainya. Kendaraan yang berasap dan sebagainya. Itu bagaimana menurut kalian? Minimalisir atau menanggulangi terhadap dampak negatif tersebut? Coba silakan. Kayaknya untuk mengurangi polusi, mungkin pakainya mesin-mesin yang lebih besar. Biar nanti tidak banyak polusinya. Yang besar itu maksudnya bagaimana itu? Mesinnya. Yang besar. Emang yang kecil nggak dampak? Lebih pakai listrik. Oh, Tidak membakar-bakar gitu. Biar mengurangi polusi. berarti menggunakan kendaraan listrik seperti itu. Iya. Ada nggak kira-kira yang kekurangan dari kendaraan listrik tersebut? Kelebihan dan kekurangannya apa? Kira-kira? Lo bisa ngomong lagi, Hah? Bisa ngomong lagi pertanyaan. Kira-kira ada kelebihan dan ada kekurangan dari tenaga listrik tersebut. Tidak menggunakan bahan bakar kan, minyak gitu ya. Ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya itu mengurangi polusi. Mengurangi polusi ya. Iya. Kelebihannya, kekurangannya apa? Harus cas gampang, nggak gampang. Harus dicas kayak enggak. Kalau untuk negara yang susah cari listrik, Nggak bisa sesuai. ya listrik mungkin nggak kuat. Tidak kuat. Solusinya bagaimana itu? Kalau kekurangannya listrik itu kayak nggak kuat gitu, kayak nggak sekuat bahan bakar. Kok bahan bakar kan lebih ada kuat gitu. Mungkin bahan bakar Kayak bensin kan, bensin buat mobil lebih cepat. Tapi kalau elektrik kan lebih nggak terlalu kuat gitu loh. Kayak gampang habis, harus dicas banyak kali. Tuh. Menurut kalian, kira-kira lebih setuju mana kendaraan yang ada di Indonesia itu dibatasi atau tidak? Semisal 1 KK, kartu keluarkan seperti itu kan? Menurut kalian bagaimana? Dibatasi atau tidak? Biasanya banyak, 1 orang itu banyak memiliki kendaraan loh. Ada yang punya 2, 3 gitu. Bahkan banyak dari itu. Mungkin Indonesia harus mengembangkan mobil-mobil menjadi lebih banyak listrik untuk mengurangi polusi. Karena kan kalau pakai bahan bakar banyak polusi dan mencemari lingkungan. Oke. Jadi mungkin mobil listrik harus Dikembangkan. ditambah daripada mobil bahan bakar. Lebih banyak polusinya, mending listrik aja. Iya. Tapi Terus? Tapi kekurangannya ya harus dicas terus. Kira-kira terakhir aja. Gampang habis. Oke, terakhir pertanyaannya. Kira-kira Indonesia siap nggak? Hah? Kira-kira Indonesia siap nggak? Iya. Siap. Siap. Ke depannya. Untuk saat ini. Iya. Karena sekarang sudah ada mobil listrik. Misalnya Tesla itu. Kira-kira sekarang siap atau tidak? Saat ini, untuk saat ini. Bukan untuk masa depan. Kalau untuk saat ini kayaknya belum.
Oh belum. Karena masih semuanya di sini semua pakai bahan bakar masih Oke. mobilnya. Oke. Karena kalau mobil listrik lebih mahal, jadi orang nggak mau beli, mending kalau yang pakai bahan bakar lebih murah. Oke. Sudah. Bagus. Terima kasih, Mister.